Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodo sedih makundren ya ada jawabannya. Baramatin romana gitu. Saya ulang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya semoga dipercepat jodohnya. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ila akhirul ayat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasyukur ki rifang Allah taala, mafuji ki rifang Allah taala, nasaba fakbirina fang Allah taala yasna linoi sangat luar biasa. Nerekomelo ki bilang fakbirina fang Allah taala. Ketika kita ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, pemberian Allah yang ada di atas permukaan bumi ini, detik ini pun, saat ini pun belum ada seseorang telah menemukan satu alat untuk menghitung bagaimana banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat penuh mubarakah ini, Allah menempatkan kita di akhirat nanti bersama dengan golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bu, tidak ada suara Bu. Mau dapat pahala 1000 rakaat Bu? Saya ulang lagi, mau dapat pahala 1000 rakaat Bu? Betul? Jangan dulu baca Al-Quran tak, simpang HP tak, jangan cerita, dengarkan ceramahku. Iya, betul. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi khairum min alfi raka'atain. Nigi-nigi to masuk ribolana, terus dia buka pintu rumahnya, dia langkahkan kaki kanannya, terus metoi atinna. Barang siapa yang keluar dari rumahnya terus berniat di hatinya, saya ke masjid untuk menambah wawasan agama saya, mendengarkan ceramah, kata Rasulullah, khairum min alfi raka'atain, pahalanya lebih besar daripada orang yang salat 1000 rakaat. Maka sedih Bu, pahala malam ini melebihi orang yang salat 1000 rakaat. Bahkan tambahan Rasulullah, kana fi sabilillah, orang yang mendengarkan ceramah itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pergi bom bunuh diri. Iya. Mau kita dapat pahala jihad pergi bom bunuh diri, bukan jihad digapa, mati konyol. Madodo. Kenapa ibu selalu saya panggil? Al-ummu madrasatun ula, sekolah pertama yang didapatkan manusia berada pada ibunya. Ibulah yang membuat karakter manusia, ibulah yang membuat karakter seorang anak. Kalau ibunya soleha, insya Allah anaknya pun akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Biar ustaz bapaknya, biar orang alim bapaknya, bahkan Nabi
nerek kobinena kafir kalau istrinya durhaka kepada Allah akan melahirkan anak-anak yang durhaka kepada Allah. Contoh Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh nabi tapi binena kafir mudurhaka rifong Allah Ta'ala, akhirnya anaknya pun lahir jadi yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu selalu saya panggil supaya menambah wawasan agamanya ibu. Asala engkau metok riatita, tahu artinya metok bu? Bu, itu ada 3 ya, mete, metok, agabi, iya maca, metok, mete, Nah, ini yang penting, metok, tanya mete. Ya. Ibadah sholat pun tidak bisa orang bicara, harus metok. Sujud terakhir itu dianjurkan hati ini yang berdoa. Kenapa? Jangan sampai kalimatnya bukan dalam Al-Quran. Kalau kalimatnya bukan dalam Al-Quran, tidak sah sempajatta. Karena tidak boleh orang berbahasa selain bahasa Al-Quran. Sekarang ini bu anak-anak, Masya Allah, bukan Masya Allah, naudzubillah. Berapa hari saya pergi ceramah keluar. Hari pertama, subuh pertama saya ke Karwisi, pulang di tengah-tengah kayak busur-busur kita wah. Mati syahid kakak, mudah-mudahan tidak di. Ya. 2 hari 3 hari saya lewat depannya Masjid Raya. Astagfirullah, bukan anak-anak, toloppo nih. Iya. Terus depan rumah kejadian. Nauzubillah min zalim. Ini anak-anak. Kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya adalah ibu bapaknya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan ijabatul doa, kata Rasulullah. Doa-doa kita makbul. Di Indonesia tidak ada tempat-tempat yang makbul diterima doa kita. Di Madinah, di Mekah tentunya pasti ada, tetapi di Indonesia tidak ada. Nah, makanya Allah telah memberikan waktu zaman di mana makbul doa kita, yaitu bulan suci Ramadan. Terutama ibu-ibu, ilodoaki. Kalau kita tidak mampu mendidik anak kita dengan pendidikan agama, taruhlah kita sudah mendidik agama anak kita, tapi masih nakal, doakan anak kita. Karena doanya ibu seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Doanya ibu kepada anaknya, saking ijabahnya doanya bu untuk anak tak bu, seperti seorang nabi mendoakan kepada umatnya. Bu, jangan sekali-kali jengkel kepada anak tak. Kalau jengkel ki jangan pernah terlintas dalam hati tak. Nelappola ke mobil kontainer. Hati-hati. Kenal namanya siapa yang jadi batu? Maling kundang. Itu maling kundang foto tuai dulu siapa makna. Akhirnya didoakan oleh ibunya, akhirnya menjadi batu. Makanya doa itu terbagi 3. Pertama ada namanya doa qauliyah, doa yang diucapkan oleh mulut. Kedua ada namanya doa qalbiyah, yang diucapkan oleh hati. Ketiga ada namanya doa fi'liyah. Nah inilah kelompok-kelompok terbaru yang sekarang muncul, yang membid'ahkan doa fi'liyah. Contoh, orang kalau hakikah bu pakai apa? Kelapa ya? Bu. Kelapa ya bu? Kenapa bukan durian? Maka tanya durian, kenapa bukan pisang atau apa saja? Kenapa kelapa? Nah inilah yang dimaksud dengan doa fi'liyah. Kenapa kelapa waktu kita hakikah? Itu orang tua kita narekona gendong ni anak-anak atau pona, dibaca ni salawat na Rasulullah, digunting rambutnya. Nah berniat di hatinya, ya Allah, jadikanlah anak saya ini manfaatnya seperti kelapa di masyarakat. Coba makin lihat kelapa, manfaatnya di masyarakat sangat luar biasa. Tidak ada yang dibuang unsurnya. Iya. Mulai batangnya, daunnya, dibuang lagi lidinya. Ada orang yang pungut, terus diikat, dijual ke pasar, namanya sapu lidi. Diambil lagi sabuk kelapanya, dijual. Siapa yang beli? Ikan asap. Terus kak darona diekspor luar negeri. Apalagi lisena kalau masuk jam 3, isi ibu mana nih ibu-ibu
Sibuk semua mencari apa? Kelapa untuk membuat kue buka puasa. Jadi tidak ada, Bu. Tidak ada yang dibuang kelapa itu. Ada yang bertanya, Ustaz, anakku belum pindah hakikah. Hakikah ki, melopo nih, makumis nih. Makumis nih. Hakikah ulang nih. Jadi agana digunting. Masa kumisnya digunting? Gunting tengok nah. Itu maksudnya adalah namanya doa fi'liyah, yang mengharamkan, yang membid'ahkan, yang mensyirikkan. Itu belum paham tentang doa. Di akhirat nanti itu anak menjadi dua kelompok. Ada anak menjadi teman, bahkan ada menjadi musuh besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nereko di pertama di pesantrennya anak tak, insya Allah akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedua orang tuanya. Tetapi kalau tidak, terus kita tidak didik dengan pendidikan agama, di hadapan Allah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hidup nerek komelo ki salama rilino di akhirat, maka perbaiki saja dua hal. Tidak usah cari yang lain kalau kita ingin selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Pada cengila lo hubungan tarifong Allah taala, ta pada ceng itu hubungan tafadat tarufatau. Perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki juga hubungan kepada sesama manusia. Harta hakiki bukan harta yang kita miliki di rumah. Mobil mewah, rumah mewah, emas yang bertumpuk bukan harta yang hakiki, tetapi harta hakiki adalah anak-anak yang soleh. Kata Rasulullah, "Idza mata banu Adam in katahu illa min thalathin." Ada tiga harta hakiki, kata Rasulullah. Apa itu? Pertama adalah sedekah jariah. Semua sumbangan-sumbangan kita yang ada di pesantren, di masjid kita ini, walaupun 1000 tahun yang lalu kita meninggal dunia, selama dimanfaatkan pesantren kita, masjid kita di masyarakat akan mengalir dan mengalir terus, walaupun kita meninggal dunia 1000 tahun yang lalu. Harta hakiki yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, walaupun bukan ilmu agama, walaupun itu ilmu umum, kalau bermanfaat di masyarakat akan menjadi harta hakiki. Yang ketiga, anak-anak yang soleh dan soleha. Itu adalah harta yang sangat luar biasa, investasi di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Tidak ada kata-kata terlambat buat kita, Bu. Nerek komelo ki salama. Kullu bani Adam khatta'u khairu khatta'in at-tawwabin. Setiap manusia pasti pernah bersalah, pasti pernah berdosa, pasti pernah khilaf, pasti pernah melakukan maksiat, namanya juga manusia. Tetapi Allah sangat menyukai kepada orang-orang atau hamba-hamba yang pernah melakukan maksiat, yang pernah melakukan dosa, tidak menunda-nunda tobatnya. Itulah hamba yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, anak adalah investasi yang sangat luar biasa. Di akhirat nanti kedua orang tuanya lah yang akan menanggung resikonya. Ibunya lah yang akan membuat karakter kepada anaknya. Apa fungsinya ibu dengan fungsinya ayah? Ibu sebagai guru untuk anaknya, bapaknya sebagai kepala sekolahnya. Kalau gurunya tidak becus mendidik agama, maka kepala sekolah berhak memecat gurunya dan mengganti guru yang baru. Balas ini Bu. Betul Bapak-bapak? Betul. Kalau ibunya tidak mampu mendidik anaknya dengan pendidikan agama, kepala sekolah berhak mengganti, tidak menambah. Beda toing menambah, tetapi mengganti. Karena kenapa? Bapak lah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ibu berdosa, bapak menanggung dosanya. Tetapi bapak berdosa, ibu tidak menanggung dosanya sang bapak. Kesimpulan kedua, pesan untuk anak-anakku yang di dalam masjid maupun yang di luar mendengarkan pesan saya. Kalau engkau ingin memiliki suatu saat nanti anak-anak yang soleh, jadilah anak soleh yang sekarang ini. Tetapi engkau durhaka kepada ibu bapakmu, tunggu ketika engkau nanti memiliki anak-anak, akan lebih durhaka daripada engkau nanti kepada kedua orang tuamu. Tetapi kalau engkau soleh saat ini,
kata Rasulullah, man tada bitudani nigi tot tudangi tapi tudangi to matu. Siapa yang duduki orang akan diduduki juga nanti suatu saat. Siapa yang pernah menyakiti hatinya orang akan disakiti hatinya. Siapa yang pernah durhaka kepada ibu bapaknya, tunggu ketika engkau memiliki anak nanti akan lebih durhaka daripada engkau. Tetapi engkau ketika sangat tunduk kepada ibu bapakmu dan menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah kamu akan melahirkan pula anak-anak yang soleh.